Di penginapan Mycroft, ada kedatangan para penggemar Sherlock Holmes. Nah, di antaranya itu ada Conan yang ditemani oleh Kogoro Mori dan Ran. Lalu ada Fujisawa, Nanako, Ikou, Maria, Kento, Ayako, dan terakhir ada Heiji Hattori yang juga ikut bergabung di sana. Tapi Hattori bukanlah penggemar Sherlock Holmes, dia hanya ingin bertemu dengan si Nichi Kudo. Lalu, kedatangan mereka disambut oleh Kanayo Hiroyuki. Dialah yang menyelenggarakan acara untuk penggemar Sherlock Holmes itu. Kanayo pun menjelaskan kegiatan yang nantinya akan mereka lakukan. Dan juga memberitahukan kepada mereka bahwa nantinya akan diadakan kuis dalam membuat kesimpulan. Dan pemenang dari kuis ini akan mendapatkan buku cetakan pertama Conan Doyle yang berjudul A Study in Scarlet. Tapi sebelum memulai kuis ini, Kanayo ingin membuktikan apakah mereka semua adalah benar-benar penggemar Sherlock Holmes dengan memberikan 1000 pertanyaan tentang Sherlock Holmes. Dan hanya yang bisa menjawab paling tidak sekitar 990 pertanyaan yang akan ikut kuis tersebut. Dan untuk menghindari kecurangan, Kanayo akan meminta ponsel dan buku milik mereka yang berkaitan dengan Sherlock Holmes. Lalu, jawaban atas pertanyaan tersebut akan diserahkan saat makan malam besoknya. Singkat cerita, pada besok malamnya, semuanya pun sudah berkumpul di ruang makan untuk menyerahkan hasil jawaban mereka. Namun, hingga tengah malam belum ada tanda-tanda akan kedatangan Kanayo. Mereka pun sudah mulai kesal dan akhirnya beberapa dari mereka kembali ke kamar. Dan yang tinggal hanyalah Conan, Heiji, Ran, Kento, Ayako, dan pegawai di penginapan itu bernama Hitomi. Lalu, pada waktu jam setengah 4 malam, Kento melihat keluar jendela, dan di sana ada pemimpin Kanayo yang sedang mengendarai mobil. Awalnya mereka menganggap Kanayo datang untuk memulai kuisnya, tapi yang mengejutkan, mobil yang dikendarai Kanayo tiba-tiba ke arah jurang. Melihat itu, Conan dan Heiji pun berlari ke arah mobil untuk membangunkan Kanayo yang nampak sedang tidur. Tapi tidak ada jawaban, dan mobil pun juga tidak dapat dihentikan. Akhirnya, mobil tersebut masuk ke dalam jurang dan meledak bersama Kanayo di dalamnya. Setelah kejadian itu, mereka pun berkumpul kembali, dan Hattori pun menceritakan apa yang terjadi kepada Kanayo. Lalu mereka pun berencana untuk menghubungi polisi, tapi ponsel mereka sebelumnya telah disita. Pelayan Hitomi pun mengajak mereka untuk mengambil ponsel tersebut di kamar Konaya. Tapi saat itu mereka menemukan ponsel sudah rusak semuanya, dan juga buku yang dijanjikan sebagai hadiah telah hilang dari berangkas. Fujisawa pun mengusulkan untuk pergi dari tempat itu, karena melihat kondisi yang begitu berbahaya. Tapi Hattori Heiji menyampaikan kalau semuanya mobil yang berada di garasi bahan bakarnya telah kosong. Jadi mereka semua terkurung di sana dan tidak bisa pergi kemana-mana. Dan di saat itu juga Ayako memberitahukan kepada semua orang bahwa dia menyadari bukti kejahatan pelaku dan triknya. Dia pun juga mengatakan akan memberikan waktu 10 menit kepada pelaku untuk mengakui kejahatannya. Karena jika tidak, Ayako akan mengungkapkan identitas pelakunya. Setelah membicarakan itu, Ayako pun pergi ke toilet. Namun beberapa saat kemudian, yang lainnya pun menyadari kalau Ayako belum juga keluar dari toilet. Mereka pun langsung pergi ke toilet karena takut terjadi apa-apa dengan Ayako. Dan saat Kogoro Mori mengetuk pintu toilet, Ayako pun keluar dari dalam sana dan menanyakan mengapa semua mencarinya. Yang lain pun menjawab karena mereka mengkhawatirkan Ayako dan juga ingin mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut. Tapi saat itu sikap Ayako berubah, yang tadinya dia sangat yakin karena mengetahui pelakunya, namun tiba-tiba mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa pelakunya. Lalu Ayako pergi meninggalkan yang lainnya. Setelah itu ada bunyi ledakan yang datang dari arah garasi. Semuanya pun langsung pergi ke sana. Dan di sana terlihat ada api dari garasi. Mereka pun mencoba untuk memadamkannya. Dan setelah api itu padam, mereka menemukan tubuh Ayako berada di kursi belakang mobil dengan keadaan hangus terbakar. Selanjutnya, mereka memutuskan untuk berkumpul di ruang tamu dan membahas kejadian yang sedang mereka hadapi. Namun saat itu tiba-tiba lampu padam karena saklarnya turun. Fujisawa pun berinisiatif untuk pergi membenarkan saklarnya. Dia pun menggunakan korek api sebagai penerang jalannya.
Namun tiba-tiba ada seseorang berada di belakang Fujisawa, memegang alat pemotong es, dan diarahkan ke arah Fujisawa. Conan dan Heiji Hattori yang menyadari hal itu langsung melindungi Fujisawa. Dan saat lampu hidup kembali, Heiji dan Conan pun menemukan petunjuk dan bukti atas perbuatan pelaku. Conan pun ingin memecahkan kasus tersebut, tapi tidak bisa membius Kogoro Mori karena ada Hattori. Akhirnya, Conan menanyakan soal kasus tersebut dengan Heiji Hattori. Tapi Heiji Hattori pura-pura tidak mengerti dengan apa yang disampaikan oleh Conan. Hal itu dia lakukan karena ingin melihat Conan memecahkan kasus tersebut. Karena Heiji merasa curiga dengan identitas Conan yang begitu mirip dengan Shinichi. Tapi Conan yang sebenarnya juga tahu kalau Heiji sudah memecahkan kasus itu dan sengaja agar Conan yang memecahkannya. Akhirnya Conan pun melakukannya. Dia pun pura-pura izin ke toilet. Nah, Heiji pun mengikuti Conan, dan saat itulah Conan diam-diam memberikan Heiji jarum bius. Dan akhirnya Heiji pun tertidur. Selanjutnya, Conan yang menggunakan suara Heiji memberitahukan kepada semuanya bahwa pelakunya sudah diketahui. Dia adalah Kento. Mendengar hal itu, tiba-tiba Kogoro Mori memukul kepala Hattori. Karena menurutnya jelas-jelas saat kejadian tersebut Hattori sedang bersama Kento. Conan yang melihat itu langsung panik karena takutnya Hattori bangun. Namun syukurnya Hattori masih tidur. Sedangkan Kento, dia mengelak atas tuduhan itu. Dia pun meminta buktinya. Conan pun menunjukkan buktinya dengan memberikan Kento beberapa pertanyaan terkait soal-soal 1000 pertanyaan yang diberikan oleh Kanayo. Tapi Kento sama sekali tidak mengetahui soal pertanyaan tersebut. Dan lagi saat itu Ayako juga menemukan lembar jawaban dari Kento yang kosong. Conan pun menanyakan kepada Kento, mengapa Kento sama sekali tidak menjawab satu pertanyaan sekalipun. Apakah karena Kento sudah mengetahui bahwa yang memeriksa lembar jawaban itu sudah meninggal? Kento pun tidak dapat berkata apa-apa lagi. Dia pun mengiyakan perbuatan itu. Dan motif pembunuhannya sendiri karena Kanayo yang menjadi pemimpin tur tersebut dengan Fujisawa membuat buku yang menghina Erin Edel. Dikatakan dalam buku yang dibuat oleh Kanayo dan Fujisawa bahwa Erin ini telah menipu Sherlock Holmes. Jadi Kento tidak terima karena dia tahu Erin Edel adalah seseorang yang sangat dikenal baik oleh Sherlock Holmes. Sedangkan untuk Ayako sendiri dibunuh karena Ayako telah mengetahui bahwa Kento adalah pembunuhnya. Setelah masalah itu selesai, Hattori pun bangun dari tidurnya. Saat dia melihat Conan, Hattori pun memanggil Conan dengan sebutan Shinichi Kudo. Conan pun terkejut mendengar itu, dia pun langsung saja mengelak. Tapi Hattori langsung menyudutkan Conan dengan mengatakan logat Kansai Conan saat menirukan suara Hattori sangatlah buruk. Dan Hattori pun juga mengetahui soal pita pengubah suara milik Conan. Ternyata Hattori saat itu tidak benar-benar tidur. Mungkin karena digetok kepalanya oleh Kogoro Mori sebelumnya. Tapi Conan masih saja mengelak, sampai akhirnya dia melihat Hattori yang akan memberitahukan identitas aslinya kepada Ran. Conan pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dia pun akhirnya memberitahukan semuanya kepada Hattori. Dan sejak saat itulah Hattori pun mengetahui bahwa identitas Conan sebenarnya adalah Shinichi Kudo.